Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, Kak Gelis sudah siap? Yap. Siap. Baik, tanpa berbasa-basi lagi kepada Kak Gelis Firda Auliana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mute semua ya suaranya ya. Alhamdulillah, suara saya kedengaran jelas ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu dulu ini ada siapa aja yang hadir pada malam hari ini. Boleh tuliskan nama dan kotanya di kolom chat ya. Siapa saja sih yang hadir malam hari ini? Mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pulau Jawa, ya kan? Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul dan bertemu dalam majelis ilmu, di mana dalam setiap majelis ilmu yang diawali dengan membaca Al-Quran, tadi kita membaca Al-Fatihah dan diawali dengan membaca Bismillah. Nah, itu insya Allah dihadiri juga oleh malaikat-malaikat yang membawa berkah. Artinya dalam majelis ilmu malam hari ini ya Bunda, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu baru, juga akan mendapat banyak saudara-saudara baru. Nih yang di kolom chat sudah mulai bermunculan ya. Ada yang dari Pontianak, Jakarta, Bogor, Sulawesi, dan sebagainya. Nah, terus juga insya Allah kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Nah, karena setiap orang yang menuntut ilmu itu sama seperti dengan sedang berjihad ya. Jadi perbanyaklah berdoa malam hari ini insya Allah akan Allah kabulkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, malam hari ini materi kita adalah magnet rezeki atau menjadi penarik rezeki. Rezeki itu dalam bentuk apa Kak Gelis? Jadi tadi AA nanya ya sebelum beliau buka acara ini sebagai MC, Kak ini nanti kita akan bahas rezeki dalam bentuk apa gitu. Nah, rezeki yang akan kita bahas ini sebenarnya rezeki itu cakupannya luas. Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Setuju ya, Ayah Bunda ya? Ada juga Tujuh. rezeki itu dalam bentuk kesehatan, ketenangan. Jadi walaupun ada masalah, karena dalam hidup itu kan Allah itu selalu memberi kita dengan ujian. Jadi nggak mungkin ada manusia yang tidak tidak ada ujiannya itu nggak mungkin karena itu udah merupakan sunatullah ketika seorang hamba diciptakan itu pasti diuji. Ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Suami saya suka bilang karena namanya adalah ihsan, salah satu doanya adalah minta dikasih ujian kebaikan aja ya Allah gitu ya. Nah, jadi kalau ya Bunda mau tiru doanya silahkan gitu ya. Tapi artinya apa? Artinya kita semua pasti diuji. Masalahnya adalah bagaimana kita tetap tenang ketika menghadapi ujian tersebut, ketika ada ujian tersebut datang. Karena di mana ada ujian, pasti ada kenaikan kelas. Kayak kita kalau sekolah. Kalau kita mau naik kelas, kita mau naik tingkat, itu pasti kita diuji dulu, ulangan dulu gitu kan. Nah, kalau kita lulus, kita naik kelas. Kalau nggak lulus, kita akan diulangi lagi gitu. Kita akan diulang lagi. Jadi kalau ada teman-teman, ayah bunda bang kakak yang ujiannya itu aja terus ya. Misalnya ujiannya adalah selalu seputar uang terus, selalu seputar hutang terus. Nah, berarti kita belum lulus dari ujian. Berarti kita belum belajar nih. Berarti kita belum mengambil pelajaran dari kondisi hidup kita tentang uang tersebut. Atau ada yang ujiannya adalah selalu dimusuhi terus oleh orang lain. Selalu ketika udah pindah kerja atau pindah rumah, tetap aja nanti adalah musuh baru, adalah circle baru yang gak suka sama kita. Kalau ujiannya masih itu saja dan itu saja, berarti kita belum lulus atau belum belajar dari ujian tersebut. Nah, malam hari ini saya akan bahas menjadi magnet rezeki atau menjadi magnet kebaikan. Gimana sih caranya supaya kita menjadi magnet atau menjadi penarik gitu ya? Nah, yang pertama, kelihatan nggak nih AA PPT-nya? Kelihatan, kelihatan, Kak. Oke, nah supaya nggak ngeliat wajah saya gitu ya, ngeliat PPT aja. Silakan dicatat, Bunda Bang Kakak. Ini insya Allah bermanfaat.
Yang pertama, Kurangi mencur. kurangi Banyak insecure, bersyukur. berbanyak bersyukur. Nah, insecure itu apa? Insecure itu minder. Atau kalau saya suka nyebutnya penyakit si miskin, pesimis. Jadi banyak banget ya orang, dia punya kelebihan, tapi masih aja insecure. Masih aja merasa kayak, ah, saya mah apa tuh hanya serpihan batu di pinggir jalan, nah, kayak gitu. Masih ada nggak di antara kita yang masih suka insecure? Artinya kita tuh suka merendahkan diri kita sendiri. Kayak, mana mungkin lah saya tuh bisa umroh, saya aja cuman tukang nasi goreng, yang naik haji kan tukang bubur. Ada yang kayak gitu? Nah, itu yang namanya insecure. Masih sering merasa kayak rendah diri gitu ya. Kita tuh harusnya rendah hati, tapi bukan rendah diri. Maka perbanyak bersyukur. Di sini dituliskan ya, rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, jadi tidak mungkin tersesat. Rezeki itu sudah dijamin, jadi tidak mungkin diambil orang lain ya. Nah, tapi kenapa Kak, kalau semuanya udah tertakar, udah tercatat, udah dijamin, berarti kita nggak usah kerja dong. Artinya kan semua udah tertulis. Kita diam-diam aja juga rezeki udah dijamin. Nah, kenapa? Karena dalam Quran surah Hud ayat 6 itu dituliskan bahwa tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin. Nah, jadi kalau ada yang masih merasa rezeki saya itu kemana sih gitu ya, kok nggak ketemu-ketemu, padahal rezeki itu sudah dijamin. Rezeki mengetahui tempat kediaman kita dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi kenapa kita harus bekerja? Karena Allah yang perintahkan kita untuk bekerja. Dalam Quran surah Al-Muluk, nih dicatat, terutama nih buat para laki-laki nih. Quran surah Al-Muluk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahi di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu dibangkitkan atau kamu kembali. Artinya, kalau kita tidak bekerja nih ya Bunda Bang Kakak ya, berarti kita itu tidak melakukan perintah Allah. Karena setiap langkah kita adalah jihad fisabilillah. Jadi bekerja itu bukan karena kita ingin mencari rezeki, bukan karena kita ingin menggali rezeki kita atau kita ingin mendapatkan harta yang banyak karena semua itu sudah dijamin, sudah ditakar, sudah tercatat. Kita bekerja itu karena itu adalah perintah Allah untuk kita bekerja. Jadi, maksud Allah kenapa kita harus bekerja? Karena Allah itu pengennya kita itu jangan terserah, jangan menyerah, tapi berserahlah. Artinya apa? Kalau kita nggak bekerja, berarti kita menyerah. Atau kalau kita diam aja, berarti kita terserah Allah gitu ya. Atau terserah deh rezekinya mau gimana, saya ngikut aja. Kayak air ya. Kalau masuk got, ikut berarti masuk got gitu ya. Kalau masuknya ke sungai yang bersih, berarti masuknya ke sungai yang bersih. Allah pengennya itu kita nggak terserah, kita tidak menyerah tapi berserah. Nah, ciri-ciri kalau kita berserah ini ya, pertama kita punya tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama mungkin tujuannya bekerja pengen untuk bisa menghidupi keluarganya dengan harta yang halal. Pengen bisa umroh, pengen bisa bersedekah. Maka kalau ayah bunda abang kakak punya tujuan, ketika mencari rezeki, maka itu insya Allah sudah salah satu ciri berserah. Yang kedua, maksimal di ikhtiar. Maksimal di ikhtiar atau maksimal di kerjanya untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Maksimal itu artinya sampai mentok ayah bunda abang kakak. Jadi kalau misalnya belum sampai mentok, belum sampai batas maksimal kita, berarti kita belum maksimal dalam berikhtiar. Berarti belum mengeluarkan potensi terbaik kita. Nah, makanya kalau singa itu ketika dia lapar, dia itu akan lari kencang, akan berikhtiar semaksimal mungkin gitu ya untuk mencapai tujuannya untuk bisa mendapatkan mangsa. Nah, kalau kita bisa mengeluarkan potensi terbaik kita untuk memastikan tujuan kita tercapai, disitulah yang Allah inginkan gitu. Lalu langitkan doa-doanya. Jadi jangan cuma berikhtiar karena kalau kita berikhtiar doang, kalau kita merasa
dengan pekerjaan kita, dengan gaji bulanan kita, dengan apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore di kantor itu yang bikin rezeki kita datang, maka itu yang namanya korun atau seperti Fir'aun gitu ya. Kita menganggap semua yang terjadi itu karena usaha kita. Jadi yang ketiga adalah langitkan doa-doanya. Jadi berdoa. Jadi yang paling penting setelah berikhtiar adalah berdoa. Jadi ikhtiar itu kayak pesawat gitu ya, pesawat jet. Nah, doa itu adalah bensinnya. Jadi pesawatnya ini nggak akan bisa sampai ke langit kalau tidak ada bensin atau bahan bakarnya. Maka pastikan tujuannya dulu, lalu maksimalkan ikhtiarnya, dan terakhir langitkan doa-doanya. Baru yang paling pamungkasnya, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Lalu yang kedua, nah ini nggak bisa next nih. Yang kedua adalah rezeki manusia itu ada di manusia lainnya. Contoh ya, rezekinya pedagang itu ada di pembeli. Terus rezeki anak ada di orang tuanya. Rezeki kita misalnya ada orang yang bekerja ada di bosnya gitu. Rezeki bos itu ada di nasabah atau donatur atau kliennya gitu. Artinya rezeki manusia itu ada di manusia yang lain. Jadi aneh kalau kita itu menyakiti, dendam atau memblacklist manusia lain dalam hidup kita. Sedangkan rezeki kita itu ada di manusia yang lain gitu. Jadi aneh sekali kalau ada orang nih ya, misalnya ada di sini, saya nggak tahu ya ada atau enggak, yang nge-blacklist orang, atau yang aku nggak mau tuh berteman sama orang itu, nggak mau deket-deket gitu ya, atau nggak suka, benci, itu tuh sangat aneh. Karena rezeki manusia itu ada di manusia lainnya, sama kayak monyet. Monyet itu tidak pernah menghancurkan pohon pisang gitu ya, akan dijaga gitu. Karena itu adalah sumber makanannya. Nah, kita itu seharusnya menjaga hubungan kita dengan manusia yang lain. Nah, maka yang kedua, ini kalau ayah bunda abang kakak ada pulpen atau kertas di dekatnya, atau kalau nggak punya bisa pakai handphonenya, coba tuliskan nama orang yang pernah kita sakiti atau pernah menyakiti kita. Karena kan ada dua kondisi aja nih. Yang pertama, biasanya kita yang disakitin. Atau yang kedua, kita yang nyakitin gitu ya. Nah, coba tulis, ada nggak orang-orang itu yang pernah kita sakitin atau menyakiti kita? Kayaknya nggak mungkin nggak ada gitu, pasti ada kan. Nah, siapa nih yang pernah kita sakiti? Mantan misalnya, mantan majikan, nggak selalu mantan pacar ya. Terus misalnya tetangga dulu pernah kita sakiti gitu ya, kita pernah ngambil buahnya diam-diam misalnya, terus kita nggak bilang. Nah, coba tuliskan, ada nggak sih orang yang pernah kita sakiti dan kita menyakiti hatinya, bahkan mungkin sampai sekarang nih kita ngeblokir dia gitu. Nggak pernah berhubungan lagi sama dia, tuh ada nggak? Nah, kalau ada, tulis. Nah, tahukah ya Bunda, Abang, Kakak, kalau pengen jadi magnet rezeki, menjadi penarik rezeki, maka tidak boleh ada orang yang kita blacklist. Orang yang kita blokir itu harusnya tidak ada. Jadi kalau sekarang ada, yang harus dilakukan adalah yang pertama maafkan. Maafkan dulu. Maafkan bukan berarti melupakan ya. Nah, karena manusia itu dirancang dengan otak yang sangat luar biasa, bisa mengingat, nah tapi maafkan gitu. Mungkin kita tidak bisa melupakan apa yang dia lakukan ke kita, tapi kita bisa memaafkan, belajar memaafkannya. Yang kedua, doakan. Nah, dahsyat nggak nih? Ini dari apa yang diajarkan oleh para ulama gitu ya. Jadi udahlah kita maafkan gitu ya, kita doakan lagi. Misalnya orang ini pernah menyakiti, anggaplah contoh kasusnya saya ya. Saya itu pernah disakiti, orang pernah menggadaikan sertifikat rumah saya, sehingga rumah itu sekarang tidak jelas gitu ya, mau dipakai, sertifikatnya digadaikan gitu ya, nggak dipakai, itu rumah sudah saya beli, sudah saya lunaskan. Nah,
Sakit hati nggak sakit lah gitu. Tapi insya Allah sudah saya maafkan. Nah, saya doakan bahkan ketika di Baitullah itu saya doakan ya Allah, berikanlah rezeki agar beliau bisa melunasi hutangnya, bisa mengembalikan hak-hak orang lain yang beliau zolimi gitu ya. Nah, jadi doakan. Ternyata bisa kok ayah bunda abang kakak. Saya itu harga satu rumah itu hampir 300 juta. Nah, ternyata dengan disakiti sebanyak 300 juta pun, insya Allah saya bisa memaafkan dan mendoakan. Apalagi kalau ayah bunda abang kakak yang disakitinya di bawah itu, insya Allah lebih bisa lagi. Kalau yang di atas itu, nah saya angkat tangan ya karena belum pengalaman. Nah, yang ketiga, sambung silaturahmi dengan hadiah. Jadi saya baru tahu kemarin dari guru saya, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, itu kita harus bersilaturahmi. Pasti sering dengar kan? Nah, ternyata silaturahmi yang dimaksud ini, ayah bunda abang kakak, bukan silaturahmi dengan orang yang tiap hari kita ketemu. Misalnya nih, saya tiap hari ketemu sama AA. Lalu besok saya silaturahmi nih, main ke rumah beliau gitu ya. Udah tiap hari ketemu, udah kondisi hubungan baik-baik saja. Ternyata bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan silaturahmi yang bisa memperpanjang rezeki itu ternyata adalah silaturahmi dengan orang yang kita sudah putus hubungan atau yang kita sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Misal nih, kita udah lama nggak ketemu dengan teman-teman SD kita atau guru-guru SD kita. Lalu kita datang bersilaturahmi, bawa bawa bingkisan. Nah, itulah ternyata silaturahmi yang katanya bisa memperpanjang rezeki. Walaupun jangan sampai gara-gara itu jadi nggak mau silaturahmi dengan orang-orang dekat gitu ya. Tapi maksudnya coba dijadwalkan dalam 1 bulan sekali ada silaturahmi kita yang tujuannya adalah ke orang yang sudah lama tidak berhubungan atau bahkan yang sudah putus hubungan atau menyakiti kita. Nah, jadi PR-nya, jadi di materi kedua ini ada PR nih. PR-nya adalah tuliskan nama orang yang pernah kita sakiti atau menyakiti kita. Tadi satu nama aja, nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya mantan tadi, ya kan, mantan majikan atau mantan suami mungkin. Nah, atau mantan terserah lah yang pernah menyakiti siapa gitu ya. Terus doakan. Lalu sambung silaturahminya dengan hadiah. Jadi datang ke rumahnya, bawa hadiah atau WA dia, bilang, nih saya mau kirim GoFood dimsum ke alamat rumah kamu ya, tolong diterima kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita mengundang rezeki. Jadi jangan pernah ada manusia yang kita sakiti atau kita sakit hati dengan dia. Karena ingat, rezeki kita itu, rezeki manusia itu ada di manusia lainnya. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba nanti dia setelah kita kirimin dimsum tadi ya, ternyata tiba-tiba dia mau daftar umroh lewat kita. Misalnya kita agen umroh. Atau dia ternyata tiba-tiba tertarik untuk beli rumah yang sedang kita jual. Atau sedang kita pengen sewakan. Kita nggak tahu. Jadi jangan pernah menyakiti manusia atau jangan pernah menyimpan sakit hati dengan manusia yang lainnya. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga. Nah, rumus yang ketiga adalah kekuatan prasangka dan perkataan ya. Jadi teman-teman, ayah bunda, abang kakak semuanya, ini sudah sering sekali saya bahas ya, tentang lawan kata. Nah, sekarang tuliskan di kolom chat ya. Jawab di kolom chat. Kalau saya sebutkan satu kata, ayah bunda, abang kakak silakan sebutkan lawan katanya. Ini kalau yang udah sering ikut Zoom Kak Gelis ini pasti udah lolos nih sebenarnya. Nah, yang pertama, laki-laki, apa lawan katanya? Oke, kita lihat nih di kolom chat. Laki-laki lawan katanya perempuan, betul. Hidup lawan katanya mati, meninggal gitu ya. Tawa lawan katanya, ketawa lawan katanya tangis. Oke, sedih, bolehlah. Malam lawan katanya siang. Nah, kaya lawan katanya miskin tuh kan. Oke, berarti banyak yang belum ikut Zoom saya. Berarti ini rata-rata peserta baru nih ya. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, ada yang betul, Syabila.
Nah, lawan katanya miskin itu, kaya itu ternyata bukan miskin, Bunda Abang Kakak, tapi cukup. Nah, ada di Quran surah An-Najm ayat 43 sampai 48. Tolong AA atau Ustadz Nandi, Quran surah An-Najm ayat 43 sampai 48. Di situ Allah menuliskan lawan-lawan kata. Jadi Allah ciptakan sedih dan bahagia. Allah ciptakan siang dan malam. Allah ciptakan kaya dan cukup. Nah, ternyata ayah bunda abang kakak, Allah itu tidak menghendaki hambanya itu berada dalam kemiskinan. Makanya kenapa kita bisa jadi magnet rezeki, kenapa kita bisa menjadi penarik rezeki atau penarik kekayaan. Ternyata Allah itu nggak pernah menciptakan kamus miskin dalam kamusnya seorang muslim. Karena semuanya tertulis tadi ya dalam Quran surah An-Najm 4348, tidak ada miskin, yang ada itu cukup. Nah, Rasulullah pun demikian, terbukti ya dari wasiat Rasulullah. Rasulullah itu berkata dalam wasiatnya yaitu, tinggalkanlah ahli warismu dalam keadaan cukup. Itu lebih baik daripada mereka dalam keadaan fakir. Nah, artinya Allah nggak pernah menghendaki hambanya miskin. Rasulullah juga nggak pernah menghendaki hambanya miskin. Lalu kenapa ada orang-orang yang miskin, Kak? Ada orang-orang yang bangkrut sampai kayak minus gitu ya, bukan lagi nol tapi minus. Nah, kenapa? Ternyata semua itu juga sudah Allah jawab ya dalam Al-Qur'an. Ada di Quran Asy-Syura ayat 30. Silahkan kalau yang mau cari ya, sambil Ustadz Nandi atau A Najwan. Asy-Syura ayat 30, Yasin ayat 19, dan An-Nisa ayat 79. Ini 3 ayat yang harus kita hafalkan ya. Asy-Syura 30, Yasin 19, An-Nisa 79. Di mana di ketiga surah ini Allah bilang semua kebaikan itu dari Allah. Sedangkan keburukan musibah itu datangnya karena diri kita sendiri. Jadi kenapa ada orang miskin padahal Allah bilang kaya dan cukup. Rasulullah bilang tidak, jangan tinggalkan keturunan kalian dalam keadaan fakir. Ternyata penyebabnya adalah karena diri kita sendiri. Contoh, kita nih saat ini mentalnya atau kesiapannya itu adalah punya sepeda misalnya ya. Tapi kita memaksakan untuk punya motor. Akhirnya kita leasing. Kita ngambil kredit. Lalu akhirnya gara-gara kredit hidup kita nggak tenang. Tiap bulan dikejar sama debt collector gitu ya, dikejar sama cicilan. Nah, artinya sebenarnya yang bikin hidup kita susah, yang bikin hidup kita tidak nyaman itu diri kita sendiri. Atau misalnya ibu-ibu, hidupnya udah tenang, tentram gitu ya. Tiba-tiba nih misalnya ikut arisan, sehingga tiap bulan harus bayar arisan, harus setor arisan. Dan kalau kedapatan arisan di rumahnya, harus nyiapin makanan, minuman yang itu ternyata kalau di total-total lebih dari apa yang didapatkan. Misalnya dapatnya 1 juta. Nyiapin makan, minuman, semuanya untuk orang yang nanti datang, ternyata 2 juta. Jadi malah minus gitu ya. Belum lagi ternyata gara-gara arisan, bergibah. Akhirnya malah terbentuklah kubu-kubu antara ibu-ibu yang satu dengan ibu-ibu yang lain. Nah, artinya apa? Ternyata apa yang terjadi, kesusahan, keburukan yang terjadi itu adalah karena diri kita sendiri. Nah, maka rumus yang ketiga ini adalah kekuatan prasangka dan kekuatan perkataan. Ayah, bunda, abang, kakak, ini adalah sebuah ilmu sains. Jadi jantung kita itu memiliki 5.000 sel. Ada 5.000 sel di jantung kita. Ini anak-anak saya juga udah hafal nih. Ada berapa sel di jantung kita? Ada 5.000 gitu ya. Artinya apa? Ternyata sel terbanyak yang ada di dalam tubuh kita itu adalah di jantung. Sehingga dikatakan jantung itu memiliki otaknya sendiri atau memiliki kontrolnya sendiri. Itu jantung. Makanya kenapa sih perasaan saya tidak bisa dikontrol sama logika saya, Kak? Logika saya udah bilang, orang ini nggak bagus, orang ini jelek gitu ya. Orang ini nggak layak jadi pasangan saya, tapi hati saya tidak bisa menolak. Hati saya selalu condong. Itu pasti sering terjadi kalau orang lagi kasmaran ya kan? Kenapa?
geleng-geleng kepala semuanya. Karena memang jantung itu dia punya 5.000 sel, dia nggak bisa dikontrol oleh otak bahkan karena dia punya otaknya sendiri. Itulah kenapa ada lagunya. Hati saya baik, baik hati saya. Nah, kata Rasulullah, kalau di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruhnya. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka buruklah semuanya. Dan itu adalah hati atau jantung tadi ya. Jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan prasangka kita. Pernah nggak berdoa nih, misalnya ada orang berdoa, ya Allah, saya pengen bisa umroh tiap bulan, tiap tahun. Terus tiba-tiba kebesit, emang bisa ya? Masa sih bisa? Terus caranya gimana? Nah, jadi atau udah berdoa nih, berdoa di waktu antara azan dan iqomah, berdoa di waktu tahajud, berdoa berdoa setelah sedekah, udah berdoa terus gitu ya, tapi nggak dikabulkan. Terus pernah terbesit kayak saya aja udah sedekah, udah sholat, udah tahajud, ngaji gitu ya, tapi kok nggak dikabulkan. Nah, hati-hati dengan hati-hati dengan prasangka kita. Jadi ayah bunda, abang kakak, walaupun cuma terbesit sedikit, segeralah istighfar kalau kita pernah berprasangka, berkata bahwa doa-doa kita itu nggak dikabulkan. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita bilang, nggak mungkinlah dikabulkan doa-doa saya nih. Nah, nggak dikabulkanlah doa-doa kita itu. Nggak mungkinlah kayaknya bisa umroh tiap bulan. Gimana caranya? Nah, nggak dikabulkanlah itu gitu ya. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan nasihat. Nah, kita langsung lanjut ke kunci yang keempat. Nasihat Rasulullah. Kita sudah antusias nih, Kak. Gitu ya. Kata AA Najwan, kata Kak Fatin, kata Kak Nanda, terus kata Kak Wiwit, kata siapapun lah yang hadir malam hari ini ya. Saya udah antusias, Kak. Saya udah optimis. Saya sudah yakin. Yakin seyakin-yakinnya pasti dikabulkan. Tapi kok masih gagal? Kok karir saya merosot, Kak? Bisnis saya turun. Produk saya yang saya jual nggak laku. Ini gimana gitu ya? Nah, ayah bunda, abang kakak, teman-teman semuanya, napas kita aja nih naik turun, ya nggak sih? Naik, hirup, terus dikeluarkan, turun, ya kan? Terus gerakan sholat juga turun naik. Takbiratul ihram, ruku, sujud, naik turun, betul? Nah, artinya apa? Artinya kita itu sama Allah itu disuruh untuk tetap tenang dan jangan panik. Walaupun kita mengalami berkali-kali gagal. Karena Thomas Alva Edison pun itu 100 kali gagalnya gitu sebelum menemukan lampu. Jadi kita tuh kadang suka gini, keren ya Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu, bisa menemukan ini, itu. Kita nggak tahu kegagalannya ternyata 100 kali. Kita ngelihatnya langsung di hasil aja gitu. Coba kalau misalnya nih Thomas Alva Edison ketika gagal 100 kali, habis itu beliau udah kayak nyerah aja gitu. Kita nggak akan bisa disinari lampu hari ini, ya kan? Tapi karena beliau tidak menyerah, maka hari ini cerah malam ini di Indonesia kan. Kalau di Arab sekarang masih sore. Nah, kalau di Indonesia sekarang malam. Kita perlu lampu. Kita perlu dicerahi oleh lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Lalu ada lagi nih, Thomas Alva Edison adalah contoh orang kafirnya gitu ya. Orang yang tidak muslimnya. Ada juga Siti Hajar. Bunda Siti Hajar itu loh, istrinya Nabi. Anaknya juga Nabi. Bahkan keturunannya nanti Nabi. Kurang solehah apa sih Bunda Siti Hajar? Ternyata harus 7 kali juga bolak-baliknya gitu. Ternyata Allah pengen Bunda Siti Hajar bolak-balik 7 kali Safa Marwah. Baru Allah keluarkan Zam-Zam. Yang ternyata dari Zam-Zam itu menjadi sumber kekayaan Bunda Siti Hajar. Jadi seorang Bunda Siti Hajar itu diminta oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk ditaruh di kota Mekah gitu ya, di mana di sana tandus, kering, tidak ada orang. Nah, ternyata dari bolak-baliknya Siti Hajar, Bunda Siti Hajar keluarlah air Zam-Zam. Nah, yang kemudian air Zam-Zam ini dikelola oleh Bunda Siti Hajar dan Nabi Ismail, sehingga ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, ditanyalah
Bunda Siti Hajar di mana, Ismail di mana anaknya, kepada orang-orang yang tinggal di Mekah itu, mereka semua mengatakan bahwa Bunda Siti Hajar dan Nabi Ismail adalah orang yang paling terkaya di Mekah, orang yang paling termasyur, yang paling banyak memberikan manfaat. Itu setelah 7 kali bolak-balik. Jadi kalau ayah bunda abang kakak hari ini baru 7 kali masang iklan, terus udah down gitu ya karena iklannya tidak menghasilkan. Jadi itu masih jauh kalau dari Thomas Alva Edison 100 kali ya. Nah, ternyata kalau yang non-muslim 100 kali gagalnya. Kalau yang muslim 7 kali gitu ya. Bunda Siti Hajar. Nah, jadi ayah bunda abang kakak, kalau kita turun, terus kita merosot, kadang kita gagal, itu wajar karena itu adalah sunatullahnya. Tapi Allah pengen kita itu tetap tenang dan tidak panik gitu ya. Maka di sini ada kuncinya. Nasihat Rasulullah agar kita menjadi magnet rezeki atau magnet kebaikan itu ada 4. Nah, yang pertama, belilah kesulitan dengan sedekah. Ini semua ada hadisnya ya. Nanti hadisnya bisa dicek di grup Gerakan Sedekah Subuh. Karena setiap subuh selalu di-share sama para CS Gerakan Sedekah Subuh. Yang pertama, belilah kesulitan dengan sedekah. Jadi kalau kita pengen kesulitan kita itu hilang, dibelilah kesulitan itu dengan sedekah. Yang kedua, obati penyakit dengan sedekah. Yang ketiga, perbanyak sedekah sebab sedekah memperpanjang umur. Yang keempat, bersegeralah bersedekah sebab tidak ada bala yang mendahului sedekah. Nah, jadi ternyata ya bunda abang kakak, nasihat Rasulullah agar kita menjadi magnet rezeki, magnet kebaikan. Kalau kita pengen sulitnya dihilangkan, kalau kita pengen penyakitnya diobati, kalau kita pengen umurnya dipanjangkan, kalau kita pengen tidak ada bala bencana atau tidak ada musibah hari ini dalam hidup kita, ternyata semuanya rumusnya sama. Sedekah. Nah, yang terakhir, ini bukan dari Rasulullah, ini dari Khalifah Ali, dari menantunya Rasulullah. Pancinglah rezeki dengan sedekah. Masya Allah, tabarakallah ya. Ternyata semuanya itu kuncinya hanya satu, sedekah. Itulah kenapa kita punya namanya gerakan sedekah subuh. Ngajak ayah bunda setiap subuh itu sedekah, walaupun cuma 1.000 rupiah sehari. Yang penting sedekah deh. Saya itu tiap bangun pagi selalu buka HP, langsung buka BSI, langsung sedekah. Karena saya itu punya mindset keyakinan yang sangat yakin sekali dengan hadis Rasulullah itu. Kalau saya udah sedekah nih, begitu bangun saya langsung sedekah. Kan Rasulullah bilang, tidak ada bala yang bisa mendahului sedekah. Berarti kalau saya sudah sedekah, mulai dari bangun, maka insya Allah seharian itu tidak akan ada bala bencana, tidak akan ada ujian keburukan. Pokoknya hari itu pasti semua yang datang hanya akan yang baik-baik saja. Nah, alhamdulillah, ternyata sampai hari ini dengan istiqomah sedekah, saya alhamdulillah belum pernah menemukan bala atau bencana atau ujian keburukan ya. Insya Allah setiap hari yang ada hanya kebaikan-kebaikan saja. Walaupun sedekahnya cuma 1.000 rupiah nih, misalnya saldonya tinggal 1.000. Sedekahnya 1.000 gitu ya, tapi jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa bersedekah. Nah, jadi yang pertama tadi, rumus magnet rezeki adalah kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Bersyukurlah, maka nikmat kita akan ditambah. Jadi kalau yang hari ini punya suaminya misalnya ganteng gitu ya, punya suaminya soleh, bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah dikaruniai suami yang soleh, ganteng, kaya raya, setia, bahagia, masuk surga, kayak gitu. Jadi bersyukur dengan apa yang ada di kita hari ini. Bahkan kita tambahkan sesuatu yang mungkin itu nggak ada, tapi kita syukuri sehingga itu nanti jadi ada gitu. Karena ketika kita bersyukur, nikmatnya maka akan ditambahkan. Lalu kurangi rendah diri ya. Kita itu harusnya rendah hati, bukan rendah diri. Yang kedua, rezeki manusia ada di manusia lainnya. Jadi jangan pernah sakiti manusia yang lain. Jangan pernah sakit hati dengan manusia yang lain. Ini tadi ada PR-nya, boleh langsung dikerjakan malam ini atau besok. Tuliskan nama satu orang yang kita sakiti atau menyakiti kita. Maafkan, doakan dia. Misalnya doakan dia itu dengan doa yang kita paling pengen. Misalnya Kak Fatin nih pengen bisa umroh bersama orang tua. Maka prakteknya adalah doakan orang yang menyakiti Kak Fatin itu supaya dia bisa umroh bersama orang tuanya. Nanti doanya diaminkan malaikat.
Lalu sambung silaturahmi dengan hadiah. Kirimin makanan ke rumah. Kalau jauh, kirimin GoFood ke rumahnya. Kalau dekat, datang ke rumahnya bawa makanan atau hadiah. Lalu hati-hati dengan hati-hati dengan ucapan kita. Mulai hari ini, kalau ada terbesit kalimat buruk atau pernyataan yang buruk di hati kita, apalagi di mulut kita, langsung istighfar, langsung minta cancel, minta reset sama Allah ya. Hanya berkata yang baik-baik saja. Yang terakhir, agar menjadi magnet rezeki, kita harus memancing rezeki itu dengan sedekah. Jadi jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa bersedekah. Terutama di waktu pagi ketika bangun tidur itu langsung sedekah. Insya Allah hari itu tidak akan ada bala, tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada penyakit, dan insya Allah panjang umur. Kalaupun ada ujian yang datang dalam hidup kita, insya Allah tetap akan diberikan ketenangan dan solusi. Kalau kita sudah melakukan rumusnya, yaitu bersedekah. Nah, itu saja mungkin materi pada malam hari ini, sedikit sharing ya. Semoga bermanfaat untuk ayah, bunda, abang, kakak semuanya, dan semoga bisa dipraktekkan sehingga nanti bisa menjadi amal jariah dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Materi pada malam hari ini dahsyat kan, ayah bunda abang kakak? Dahsyat ya. Tadi gimana? Sudah dicatat belum? Bagaimana kita bisa menarik menjadi magnet rezeki? Bisa menjadi kita kuncinya tadi yang saya dengar ya. Salah satunya kuncinya adalah memaafkan. Nah, dulu tuh ada cerita seorang sahabat, dia tuh penasaran, kok bisa sahabat ini biasa-biasa aja tapi masuk surga? Nah, pasti tanya, apa sih amalan yang kamu lakukan? Lalu dia menjawab, setiap sebelum saya tidur, saya selalu memaafkan orang-orang yang baik punya salah dengan saya maupun apapun itu. Nah, jadi memaafkan itu sangatlah penting ya, ayah bunda abang kakak. Jadi masih yang punya salah, yang punya dendam, apalagi kalau nanti punya dendamnya kalau sama mantan pacar janganlah ya, itu udah biarkan. Tapi kalau punya salahnya itu sama mungkin orang tua atau mungkin sahabat dekat, adik, kakak, saudara, keluarga maupun teman dekat kita, kalau masih kita punya dendam, terbesit, sakit hati, coba setiap malam dawamkan, ya Allah, saya maafkan kesalahan si Fulan. Saya maafkan dan saya ridho dengan apa yang dia telah lakukan kepada saya. Maka dari itu, berikanlah kemudahan, berikanlah rezeki yang tidak engkau sangka-sangka, ya Allah, atas dasar memaafkan ini. Bisa jadi nanti Allah beri dengan rezeki yang lebih besar, Allah beri dengan banyak sekali keajaiban-keajaiban nanti, ya. Insya Allah. Baik, eh, mungkin ada pertanyaan mungkin dari ayah bunda, barangkali, oh kak, gimana sih caranya gitu, bisa tiba-tiba kakak menjadi seorang yang pemaaf. Bagaimana nih saya ini susah memaafkan orang, mungkin kan karena kita sesi sharing mungkin bisa satu atau dua pertanyaannya, Kak Gelis ya. Boleh, kalau ada yang mau bertanya. Nah, jika ada yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau on mic bisa ya, Bang Nandi? Mungkin ada dari ayah bunda yang ingin bertanya tentang materi pada malam hari yang Masya Allah dahsyat sekali ya. Kalau tidak ada, kita tutup Zoom pada malam hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, boleh langsung di chat aja atau bisa on mic. On mic aja enggak apa-apa. Nah, ada yang bertanya. Izin ya, saya bacakan ya. Kak, mau izin nanya. Katanya kan sholat duha bisa menjadi pengganti sedekah ya. Apakah bisa juga untuk penolak bala di hari itu? Nah, bagaimana tuh Kak Gelis? Silahkan. Mungkin boleh langsung dijawab.
Nah, kalau sholat duha, setahu saya ya, sholat duha ini malah kalau dalam mindset saya itu bukan lagi sunnah, tapi udah wajib. Karena apa? Karena ternyata ketika kita sholat duha itu seluruh tubuh kita ini bersedekah atau mengeluarkan sedekahnya. Nah, jadi ketika kita diberikan tubuh yang sehat, kita kan harus bersyukur kan dengan tubuh yang sehat ini. Nah, cara bersyukurnya adalah dengan sholat duha. Lalu, apakah sholat duha bisa menjadi pengganti sedekah? Kalau menurut saya ya, walau-walau bisawab, kalau menurut saya bukan pengganti sedekah. Justru tadi, duha ini adalah keharusan sebagai bentuk syukur kita terhadap seluruh tubuh yang sudah Allah karuniakan sehat. Jadi sholat duha ini bukan pengganti sedekah. Tetap kita harus bersedekah dengan harta kita. Jadi Bilal itu, Rasulullah itu ketika menyuruh sahabat sedekah, itu bukan hanya yang disuruh itu yang kaya-kaya saja. Bukan cuman eh, Umar, Utsman gitu ya, bukan cuman Abu Bakar. Tapi Bilal pun yang seorang mantan budak gitu ya, itu disuruh sedekah sama Rasulullah. Dengan apapun yang bisa kita sedekahkan. Kalau kita bisa sedekahnya harta, sedekah harta. Kalau kita bisa sedekahnya dengan ilmu, kita bisa mengajar, misalnya mengajar tapi nggak usah minta bayaran. Kita ngajar TPA gratis, kita buka bimbel gratis. Nah, kayak gitu juga bisa. Jadi sedekah itu bisa dalam bentuk apapun, tapi jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa sedekah. Sebenarnya kalau sedekah 1.000 rupiah per hari pasti bisa, ya nggak sih? Coba di sini kalau sedekah 1.000 rupiah berarti sebulan cuma 30.000, kira-kira bisa nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ada nggak yang kayaknya nggak bisa gitu? 1.000 rupiah per hari, insya Allah bisa. Jadi walaupun cuma 1.000 nih, harapan saya setelah ikut Zoom ini, setiap bangun tidur itu langsung sedekah 1.000 rupiah sehari. Kalau bisa 2.000, 2.000, 5.000, 5.000. Terserah sesuai dengan pengennya dapat balasannya besar atau kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen dapatnya kecil, sedekahnya ya kecil. Karena saya pernah cerita kalau sedekah itu seperti apa sih namanya gong gitu, seperti sebuah sebuah stick. Jadi kalau kita sedekahnya sedikit, banyak orang yang bilang kayak gini, Kak, saya sudah sedekah subuh tiap hari, tapi kok nggak ada balasannya ya, Kak? Hidup saya gini-gini aja. Nah, ketika kita sedekahnya sedikit, itu tuh kayak kita mukul bel atau mukul gong, itu pakai sendok. Paling gitu bunyinya. Sebenarnya ada balasannya, tapi kecil atau sedikit, sehingga sama kita tuh nggak kerasa. Tapi kalau yang sedekahnya 500.000, 1 juta, itu kayak mukul gongnya itu pakai stick yang besar gitu ya. Jadi gitu dipukul tuh, gong gitu. Jadi kerasa. Makanya ada orang kaya, kenapa orang kaya makin kaya? Orang yang kaya tapi suka sedekah itu malah makin kaya. Ada ya salah satu donatur kita namanya Uda Holi. Beliau itu tiap bulan bersedekah beras untuk Al-A'raf Mulia untuk jadi makanannya para santri mukim dan untuk buka puasa. Dengan dia bersedekah beras itu ternyata bukan malah makin miskin, makin berkurang gitu ya, tapi malah makin lancar rezekinya, makin deras. Sampai bingung nih mau mau kemana lagi nih nyalurkannya nih. Mau cari pondok yang mana lagi nih yang amanah yang bisa disalurkan. Saking banyaknya beras atau uang yang harus disalurkan oleh perusahaannya. Karena perusahaan itu, setahu saya ya, perusahaan itu punya dana CSR, di mana dia harus salurkan untuk sosial. Yang kalau tidak disalurkan di sosial itu nanti pajaknya jadi makin besar. Nah, tapi kalau dia menyalurkan CSR itu atau sosial itu, maka nanti akan mengurangi di pajak. Jadi daripada bayar pajaknya gede yang kita nggak tahu nanti dipakai untuk apa atau bahkan dikorupsi ya, nauzubillah gitu ya. Mending kita salurkan ke sosial gitu katanya. Nah, jadi sedekah itu seperti itu Ayah Bunda. Semakin besar, semakin terasa hasilnya. Kalau kita sedekahnya kecil, ya nanti hasilnya atau kerasanya juga kecil atau sedikit. Jadi mulai besok ya, kalau bisa di sini ada 47 orang, mulai besok semuanya, walaupun cuma 1.000 setiap hari, tapi sedekahlah setiap hari. Kalau JHQ kan punya tagline, nggak apa-apa satu hari satu ayat, yang penting sampai akhir hayat. Kalau kita malam ini punya tagline, nggak apa-apa satu hari cuma 1.000, yang penting setiap hari. Kayak gitu ya. Jadi itu sholat duha. Lalu banyak pula terhadap pertanyaannya nih ya, A, ya.
Sekali sedekah selamanya istiqomah. Masya Allah, admin langsung muncul ya dia. Nah, nanti ayah bunda, abang kakak, admin akan membantu mengingatkan di grup untuk sedekah subuh. Jadi admin itu jangan dianggap peneror ya. Admin itu adalah reminder. Nah, supaya kita tuh tidak melewatkan hari tanpa sedekah. Lalu ada Kak Syabila nih ya, bagaimana tata cara berdoa setelah sholat? Apakah selesai langsung berdoa atau berzikir baru berdoa? Ini AA Najwan pun bisa balak, bisa jawab gitu. Gimana AA mau jawab? Ahli ahli kitab nih AA Najwan nih. Allah, serahkan ke pemateri aja kayaknya. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau saya itu paling suka berdoa itu ketika sholat di sujud terakhir. Nah, ya Bunda Abang Kakak percaya atau tidak, salah satu doa-doa saya yang cepat dikabulkan itu adalah doa-doa yang saya baca di setiap sujud terakhir saya ketika sholat. Jadi, coba deh Ayah Bunda cari waktu-waktu mustajab berdoa. Jadi kalau kita pengen doa kita terkabul itu, pertama kita harus tahu dua, tempat mustajab, yang kedua waktu mustajab. Tempat mustajab salah satunya misalnya di Baitullah, di Bukit Safa Marwah, di depan Ka'bah, itu kan jauh, susah gitu untuk kita mencapai ke sana. Atau kayak waktu tuh contohnya di waktu hujan. Nah, nunggu hujan kan nggak tiap hari hujan gitu. Maka ada itu tempat ya. Maka ada waktu-waktu mustajab. Salah satunya adalah di waktu kita sholat, di waktu sujud. Nah, masalahnya adalah kalau kita sholat, itu kan kita nggak boleh bahasa Indonesia ya. Makanya strategi saya itu, saya mengubah doa-doa saya itu jadi bahasa Arab. Kan di gerakan sedekah subuh tuh kita punya Kak Zahro, Kak Fatin, terus ada Kak Uca, itu semuanya alumni Dalwa yang jago bahasa Arab. Jadi ayah bunda abang kakak, admin-admin di gerakan sedekah subuh itu sebenarnya bukan orang-orang biasa. Jadi Power Ranger dong kak gitu ya. Mereka itu ada yang ahli bahasa Arab, terus ada Ustazah Fatinah yang ahli fikih, terus juga ada Ustazah Nurul yang seorang dosen. Jadi silahkan ayah bunda abang kakak kalau mau bertanya, mau curhat, bertanya dan curhatlah kepada para admin. Insya Allah bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Ilmunya Masya Allah, Tabarakallah. Saya aja nih minta tolong translatekan doa saya jadi bahasa Arab tuh ke mereka gitu. Nah, salah satu doa saya itu yang pengen umroh tiap bulan. Nah, nanti kita share di grup ya doanya ya. Doanya tuh seperti ini. Allahummarzukna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am wa fi kulli syahrin bil afiyah bil khair bi ahsanil hal. Jadi doa saya yang saya selalu baca tiap sujud terakhir itu doa pengen umroh setiap tahun bahkan setiap bulan. Jadi kalau Kak Syabila nanya tata cara berdoa itu berdoa langsung atau berzikir baru berdoa. Kalau saya berdoanya di waktu sujud terakhir di waktu sholat. Nanti setelah salam berzikir dulu baru berdoa. Kenapa? Karena memuji-muji dulu nih. Memuji-muji dulu Allah yang pengen kita minta kabulkan doanya. Jadi kayak kita kalau mau minta ke orang tua itu kan nggak langsung ujuk-ujuk minta. Pasti kan kita puji-puji dulu. Pijit-pijit dulu biasanya ya kan. Caper-caper dulu. Nah, maka zikir dulu baru berdoa kalau setelah sholat. Oke, terus ini ada Kak Lasmaida. Bagaimana bisa menghilangkan dendam dan bisa ikhlas, Sob? Nah, jadi tadi saya bilang kita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan karena kita diciptakan Allah punya otak yang alhamdulillah otak ini bisa mengingat gitu ya, juga punya hati. Jadi kalau misalnya lagu Geisha itu ya, lumpuhkanlah ingatanku, itu kan malah serem gitu ya kalau otak kita dibuat lumpuh, dibuat lupa. Justru kita bersyukur kalau kita bisa ingat. Nah, ingatan kita ini pakailah untuk ingatan yang lebih bagus, misalnya kita menghafal Al-Quran, kita pakai untuk belajar. Jadi nggak bisa kita menghilangkan dendam atau melupakan itu nggak bisa karena apa? Karena memang kita punya otak yang Allah rancang untuk mengingat. Tapi kita bisa memaafkan, belajar mengikhlaskan walaupun hanya di mulut ya. Di hati kita belum bisa nggak apa-apa. Ucapkan tadi seperti yang AA Najwan ajarkan.
kita maafkan, kita ikhlaskan di mulut kita, sambil pelan-pelan nanti hati kita akan belajar juga untuk mengikhlaskan dan melepaskannya. Ingat ya, memaafkan bukan melunaskan. Jadi kalau ada orang yang punya hutang sama kita maafkan gitu ya. Tapi tidak kita anggap lunas, tetap harus dibayar kalau ada orang yang zolim sama kita. Jadi jangan mau diinjak-injak atau dirugikan gitu. Tetap kita tagih, tapi kita maafkan gitu ya. Kita kasih dia kemudahan untuk melunasi apa yang telah dia lakukan ke kita. Kalau ada Kak Jihan ya terakhir nih ya. Kalau ada yang buat saya sakit hati satu rumah, tiap rasa sakit hati. Tiap hari sakit hati, terus apa yang harus saya lakukan? Ya, berarti kalau saya ya, ini kalau terjadi sama saya hindari aja lah orang itu biar nggak ketemu gitu ya. Nah, kita kita berteman dengan yang lain, bertemu dengan yang lain. Tadi ya, solusinya kalau kita punya dendam dengan orang, kita sakit hati dengan orang, kita sibukkan diri kita ini dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat. Coba nih ya, saya kasih amalan. Satu hari solawat 1.000 kali, istighfar 1.000 kali, hamdalah 1.000 kali, subhanallah, terus Allahu Akbar semuanya 1.000 kali. Kerjakan ini, insya Allah tidak akan sempat teringat dengan orang yang menyakiti kita. Beneran deh. Kalau masih sempat Kak, masih ingat juga, padahal saya sudah solawat 1.000 kali, udah ini. Tambahkan, ngaji satu juz. Kalau masih ingat lagi, tambahkan duha 12 rakaat. Artinya apa? Supaya kita bisa terlupakan, nggak keinget, sibukkanlah diri kita dengan hal yang positif. Kemarin saya waktu jadi tour leader, ada jamaah umroh yang bilang, Kak, gimana ya supaya kita terhindar dari perkataan-perkataan gibah, supaya kita terhindar dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat saat umroh. Kan nanti dosa kalau saat umroh itu berkata yang tidak bermanfaat itu kan bisa jadi dosa gitu kan. Caranya sibukkan diri kita dengan zikir, dengan hal-hal yang positif. Kalau kita sibuk ngaji, kita sibuk nambah hafalan Quran, insya Allah kita tidak akan teringat tuh atau tersakiti dengan orang lain tuh nggak sempat gitu loh, saking sibuknya kita. Kalau kita masih sempat sakit hati teringat dengan orang, dendam gitu ya, berarti kita masih kurang kurang sibuknya seperti itu. Baik ya. Eh, Pertanyaan terakhir. Masya Allah, ada yang nanya, Kak. Sedekah nih, ap- apa ini? Sedekah boleh, nanti kalau masalah sedekah nih ya, boleh tanya admin Gerakan Sedekah Subuh ya. Nah, jadi apakah sedekah itu baik dilakukan sebelum tidur, atau setelah tidur, atau yang punya hajat? Nah, baik ya, Ayah Bunda, Bapak Kakak, izin menambahkan sedikit. Sedekah itu ketika di waktu subuh ya, kan kami punya nama gerakan, namanya Gerakan Sedekah Subuh. Nah, bagi ayah bunda, abang kakak nih, eh, ketika kita bersedekah di subuh hari, ada dua orang malaikat yang datang. Dua orang malaikat yang datang ini, dia mendoakan kita. Yang pertama, ya Allah, berikanlah kelancaran bagi orang yang telah bersedekah pada pagi hari ini. Berikanlah perlindungan kepadanya. Nah, itu bagi orang yang bersedekah di subuh hari. Tapi ada satu malaikat lagi nih. Satu malaikat lagi nih datang ngomong, "Ya Allah, laknatlah dia. Susahkanlah dia karena dia tidak bersedekah pada subuh hari." Hadis riwayat Bukhari, boleh dicari ya, ayah bunda abang kakak. Atau enggak nanti tanya sama admin Gerakan Sedekah Subuh, apakah hadis yang disampaikan AA benar atau salah ya. Nah, terus bagi orang yang bersedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang bersedekah pada subuh hari. Doanya kayak gini, Allahumma barik fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bersedekah di pagi hari. Begitu ya. Nah, jadi bagi ayah bunda bapak kakak yang belum bergabung atau masih bingung nih, aku sedekah gak ya? Aku sedekah gak ya? Insya Allah, sedekah itu walaupun sedikit ya, walaupun 1.000 rupiah, insya Allah itu bisa menjadi magnet rezeki selain memaafkan ya. Karena dari sedekah ini kita itu bisa membantu
meringankan beban orang lain atau memberikan senyum pada orang lain. Dan Allah, ingat, Allah itu nggak pernah salah catat kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang dilakukan ayah bunda pada hari ini bisa menjadi tiket ayah bunda itu mendapat keajaiban. Dan bisa jadi keajaiban itu adalah Baitullah. Jadi sampai jumpa di Baitullah ya ayah bunda bang kakak. Mungkin Zoom pada malam hari ini dicukupkan sekian. Eh, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Aan Najwan selaku Master of Ceremony pada Zoom pada malam hari ini izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wabil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.